Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini udah pertemuan ke-14, pertemuan terakhir kita sebelum UTS minggu depan. Jadi materi ini tuh bakal ngerangkum materi-materi yang sebelumnya kita bahas, karena terkait globalisasi yang impact-nya ke materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, judulnya adalah globalisasi ekonomi dan krisis keuangan. Kayak apa aja sih yang bakal kita pelajarin? Kita mulai dari pengertian globalisasi ekonomi, terus ciri-cirinya, dampaknya, terus pengertian krisis keuangan apa sih? Contoh dan dampaknya. Oke, kita mulai dari satu hal yang tren di Indonesia. Kemarin kan lagi ribut isu rupiah terus melemah gitu ya. Sekarang bahkan sampai per hari ini data dari kemarin ya, tanggal 10 Juli jam 23.58, rupiah tuh udah mencapai 18.080,55. Oke, kenapa sih pertanyaannya ya? Kenapa sih setiap kali nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, berita ekonomi selalu ramai membahasnya? Ini screenshot-an dari berita ekonomi, nggak cuma berita-berita narasi aja, bahkan sekarang kita bisa lihat di Instagram, TikTok, banyak banget nih yang ramai ngebahas, kasus rupiah melemah. Walaupun in case di desa pun kita nggak pakai rupiah, kenapa sih bisa seviral ini gitu ya kasus, rupiah melemah terhadap dolar. Oke, kita bakal bahas di slide-slide berikutnya, lebih detail. Oke, kita mulai dari pengertian globalisasi ekonomi. Sebenarnya saya ke atasin dulu. Wait. Oke. Globalisasi ekonomi itu apa sih? Jadi, globalisasi ekonomi adalah proses semakin terintegrasinya perekonomian antar negara, sehingga kegiatan ekonomi di suatu negara itu nggak berdiri sendiri lagi gitu, tapi dipengaruhi dan mempengaruhi negara lain. Gampangnya gini deh, batas-batas ekonomi antar negara tuh semakin kecil, kayak misalkan barang, jasa, modal, teknologi, even tenaga kerja, bahkan informasi, itu bergerak lebih mudah melintasi batas negara. Jadi, ya kayak sesimpel kita TF nih ke teman kita yang di luar negeri itu cuma butuh waktu menit, bahkan detik kan kalau misalkan sekarang, gitu. Contohnya lagi, misalnya perusahaan Indonesia itu udah dapat menjual produknya ke Jepang, bahkan sesimpel kita jualan seller Shopee gitu ya, kita kan bisa ngelakuin kalau misalkan kita join programnya Shopee Ekspor, kita bisa nih ekspor tanpa harus ngurus berbagai macamnya gitu ya, dari tim Shopee yang ngurus ekspornya gitu. Yang kedua, ini ada investor Singapura dapat menanamkan modal di Indonesia, entah itu baik modal dalam bentuk saham, investasi lain, atau bahkan misalkan buka cabang perusahaan gitu. Yang ketiga, masyarakat Indonesia dapat membeli produk dari Korea Selatan melalui marketplace. Gitu. Ataupun perusahaan Indonesia menggunakan mesin dari Jerman dan bahan baku dari Cina. Jadi, jarak antar negara itu udah nggak berasa lagi gitu akibat globalisasi ekonomi. Sebenarnya globalisasi ekonomi itu kuncinya di yang pertama, integrasi. Jadi saling terkait tuh hubungan antar negara. Indonesia misalkan ekspor apa gitu ya, tapi Indonesia juga impor apa gitu. Indonesia butuh apa nih yang kurang di kira-kira negaranya, tapi kebutuhannya masih banyak tapi belum dipenuhi sama produksi hasil dalam negeri gitu. Jadi kita melakukan impor. Yang kedua, misalnya keterbukaan. Jadi kalau misalkan tertutup itu nggak disebut globalisasi ya tentunya. Namanya globalisasi pasti ada keterbukaan antar negara gitu ya, dari satu negara ke negara lain itu saling terbuka. Terus mobilitas, pasti ada pertukaran entah itu barang, modal, jasa, teknologi gitu ya, dan lain-lain. Terus ada ketergantungan juga, misalnya kayak Indonesia kan kita impor gandum ya. Gandum itu rata-rata kebanyakan impor. Jadi kalau misalkan suatu saat gandum itu harganya naik, atau misalnya nilai tukar rupiah turun, itu kan sangat berpengaruh terhadap harga gandum, misal produk gandum di Indonesia, kayak misalkan mie instan, roti-rotian, dan lain sebagainya. Terus persaingan global, jadi sekarang kita nggak cuma bersaing sama orang lokal aja, orang Indonesia aja, tapi kita juga bersaing sama-sama orang yang di
luar negeri gitu kan, karena kan perputaran produk udah semasif itu gitu. Oke, lanjut ciri-ciri globalisasi. Jadi suatu negara dikatakan, negara itu udah masuk ke ranah globalisasi ekonomi kalau misalkan yang pertama, perdagangan internasionalnya itu meningkat. Jadi mereka itu melakukan impor atau ekspor. Saya ingetin lagi kalau ekspor kita ngejual barang keluar, kalau impor itu, kita ngebeli barang dari luar gitu, masuk ke dalam negeri. Terus, investasi asing itu meningkat. Investasi asing meningkat itu contohnya Hyundai membangun pabrik di Indonesia. Lanjut, misalnya arus modal semakin bebas gitu. Jadi investor asing membeli saham di BEI. Jadi Bursa Efek Indonesia itu ternyata nggak cuma orang dalam negeri aja yang bisa beli, tapi orang luar negeri juga bisa beli gitu. Selanjutnya ini perusahaan multinasional berkembang kayak misalnya Apple, Samsung, Toyota, itu kan bahkan mereka udah mulai buka pabrik di Indonesia juga kan. Terus penyebaran teknologi semakin cepat kayak AI, e-commerce, internet banking gitu. Terus persaingan berskala global kayak misalkan sekarang kan UMKM kita udah mulai ekspor gitu ya. Bahkan banyak nih produk-produk Cina yang harganya jauh lebih murah dibandingkan produk lokal yang sekarang ya mau nggak mau produk lokal kita harus gimana caranya nih biar kita bersaing sama produk-produk Cina yang murah itu gitu. Lanjut, ketergantungan antar negara meningkat. Kayak misalnya sesimpel tadi Indonesia kan impor gandum. Terus berarti Indonesia punya ketergantungan akan gandum kan. Terus orang luar negeri juga ternyata karena Indonesia banyak nikel, banyak sawit, kita nggak ekspor nih. Jadi orang luar negeri juga ada ketergantungan sama kita. Jadi saling ketergantungan gitu. Terus ada lagi namanya global supply chain. Jadi, supply chain ini kan itu perputaran dari proses produksi ke barang jadi gitu ya. Apa aja sih komponen yang dibutuhkannya? Kayak misalnya, contoh iPhone itu kan dari berbagai negara. Chipnya dari negara mana, desain dari Amerika gitu ya. Dan produk-produk lainnya juga itu apa sih namanya spare part-nya. Jadi masing-masing elemen iPhone-nya itu kan dari berbagai negara, nggak satu negara aja. Untuk untuk apa kayak gitu ya, untuk optimisasi biar dia, ngehasilin produk yang dengan harga yang maksudnya meminimalisir biaya produksi lah, biar dia dapat untung gede, gitu. Oke, apa sih dampaknya globalisasi terhadap ekonomi nasional? Ini jelas pasti banyak banget dampaknya, karena kita sekarang udah masuk negara yang sangat tergantung dari impor gitu ya, terutama. Jadi, sebenarnya kalau misalkan dikatakan secara global, globalisasi itu ibarat pisau bermata dua. Jadi dia punya sisi negatif sama sisi positifnya. Apa saja sih yang dampak positif gitu ya? Yang pertama, jelas pertumbuhan ekonomi meningkat gitu ya. Terus yang kedua, investasi dan lapangan kerja bertambah. Karena kan misalkan banyak perusahaan asing yang buka cabang di Indo gitu. Mereka kan butuh tenaga kerja. Otomatis tenaga kerja juga kebutuhannya bertambah gitu. Selain itu ada transfer teknologi yang cepat. Jadi kita ya bisa lebih mengefisienkan produksi lah. Jadi misalkan kita awalnya kerjanya lama gitu, ternyata pakai mesin atau pakai teknologi jauh lebih cepat gitu kerjanya. Selanjutnya pilihan barang itu jauh lebih beragam, karena kan kita menampung berbagai jenis barang dari berbagai macam negara gitu ya. Terus daya saing juga meningkat, jelas apalagi kalau misalkan kita produknya berhasil go internasional, jual di luar negeri gitu. Terus efisiensi produksi juga jelas meningkat karena apa? Karena yang tadi transfer teknologi tadi gitu. Tapi di samping itu kita juga jangan ngeliatin yang manis-manisnya aja. Kira-kira apa sih yang kurang bagusnya gitu. Yang pertama ini jelas ya persaingan semakin ketat karena kan batas antar negara tuh semakin tipis. Jadi persaingannya semakin ketat. Kita mau nggak mau harus berkompetisi sama perusahaan-perusahaan asing, bisa jadi juga perusahaan besar gitu ya. Dengan keterbatasan modal atau sumber daya yang kita punya gitu, mau nggak mau harus dituntut untuk berkompetisi gitu. Yang kedua, ketergantungan pada impor, ini jelas jadi masalah. Apalagi kalau misalkan, misalkan ya, Indonesia kan ketergantungan sama impor gandum. Kalau misalkan harga gandum meningkat, itu jelas bakal meningkatkan harga-harga produk olahan gandum di Indonesia dan akhirnya kalau misalkan saking banyaknya ya udah
ujung-ujungnya inflasi gitu, semakin banyak yang naik dan lain sebagainya. Terus, ini rentan terhadap krisis global. Ini nanti kita bakal bahas lebih detail di contohnya, bakal ada di slide-slide selanjutnya. Terus ketimpangan pendapatan, yang kaya bakal semakin kaya, yang miskin bakal semakin miskin. Kenapa? Karena begitu. Karena di tengah keterbatasan kita nggak dituntut cuma buat berkompetisi sama orang dalam negeri yang punya modal dan sumber daya yang melimpah, tapi kita juga dituntut buat berkompetisi sama dari luar negeri yang emang notabene ya belum tentu perorangan, bisa juga perusahaan asing yang udah besar dan lain sebagainya. Terus ini arus modal dan nilai tukar lebih bergejolak gitu, jadi sangat terpengaruhi sama isu-isu global. Terus industri global lokal juga bisa tertekan, terutama UMKM-UMKM yang posisinya masih rentan gitu ya, dananya masih rentan, sumber dayanya masih rentan, itu bakal sangat tertekan. Terus tadi kan sempat dibahas, globalisasi itu kan ngerangkum materi-materi sebelumnya. Gimana tuh maksudnya? Oke, ini ada di sebelah kanan. Jadi, globalisasi itu kan tadi menghilangkan batas. Kalau misalkan dia menghilangkan batas, berarti perdagangan internasional meningkat dong. Gitu. Kalau misalkan udah perdagangan internasional meningkat apa? Ya udah ekspor impor berubah, meningkat gitu ya. Kalau misalkan meningkat, ekspor impor meningkat, PDB juga meningkat, terus apalagi investasi asing juga meningkat gitu ya kalau lagi bagus. Terus lapangan kerja otomatis meningkat. Terus apalagi yang terjadi? Ya udah arus modal meningkat. Kalau arus modal meningkat, apa yang terjadi? Ya nilai tukar rupiah ya semakin baik gitu. Terus apalagi, tapi amit-amit kalau misalkan terjadi krisis global, pertumbuhan itu bisa turun, terus juga pengangguran bisa naik, bahkan inflasi juga bisa naik, gitu. Nah, kalau udah tahu gitu, apakah globalisasi harus ditolak? Pertanyaannya. Ya nggak ditolak juga, tapi globalisasi ini, eee, apa ya, jadi pengingat buat kita, jangan sampai kita kalah sama produk lain gitu. Jadi kita harus meningkatkan, sumber daya kita, kompetensi kita, skill kita. Jangan sampai kita malah tergerus dari alur globalisasi ini dan nggak memanfaatkan manfaat-manfaat yang bisa kita dapetin nih sebenarnya dari globalisasi ekonomi ini, gitu. Oke, sekarang lanjut. Tadi ada yang ini kita langsung ke krisis keuangan. Oke, sebelum masuk ke krisis keuangan, kenapa sih isunya disatuin gitu ya? Karena krisis keuangan itu kan ibarat pertumbuhan ekonomi atau siklus ekonomi di global atau di Indonesia itu kan ibarat kayak aliran darah ya analoginya, aliran darah. Kalau pertumbuhannya bagus, siklus ekonominya bagus, ya udah berarti dia sehat. Tapi kalau misalkan ada yang nggak bagus, berarti ada yang bermasalah dong. Nah, salah satu masalahnya ini bisa jadi dari krisis keuangan, gitu. Jadi krisis keuangan itu, kita mulai dari sesimpel jangan bahas krisis dulu deh, kita mulai dari pengertian simpelnya sistem keuangan. Kenapa sih sistem keuangan berpengaruh sama keadaan ekonomi global, khususnya di Indonesia gitu ya. Oke, kita ingat lagi, sistem keuangan itu adalah seluruh lembaga dan mekanisme yang memungkinkan uang itu berpindah dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Itu simpelnya. Jadi, ya udah gimana mekanismenya biar kira-kira orang yang kelebihan dana misalkan saya, ah, ada duit nganggur nih, terus ada orang yang butuh pinjaman gitu. Jadi diputerin sama, pihak ketiga biasanya pakai bank atau misalkan pakai apapun gitu ya, biar ya muter ke uangnya gitu, nggak numpuk aja gitu di satu pihak. Oke, kita mulai dari pengertian dari yang IMF, International Monetary Fund. Jadi menurut mereka krisis keuangan itu terjadi kalau ada gangguan besar pada sistem keuangan yang ditandai oleh penurunan tajam harga aset, kegagalan lembaga keuangan, dan tergantungnya aliran kredit sehingga mempengaruhi aktivitas ekonomi real. Aduh, kalau misalkan kita baca dari IMF aja masih agak ngawang nggak sih? Nah, kalau misalkan simpelnya, krisis keuangan itu adalah kondisi ketika sistem keuangan mengalami gangguan serius.
Si jadi poinnya di sini ya, sistem keuangan lagi ngalami gangguan yang serius, sehingga lembaga keuangan, pasar keuangan, atau sistem pembayaran tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal. Kata kuncinya di sini nih, sistem keuangan lagi mengalami gangguan yang serius, gitu ya. Akibatnya apa kalau misalkan kayak gitu? Yang pertama, masyarakat kehilangan percayaan, terus kredit turun, investasi turun, aktivitas ekonomi melambat, gitu ya. Intinya adalah krisis keuangan itu ada masalah nih di sistem keuangan kita, gitu. Tapi krisis keuangan juga kalau misalkan menurut Mankiw, ini salah satu buku acuan utama kita. Jadi menurut beliau, krisis keuangan itu nggak sekedar masalah bank. Nah, kenapa tuh nggak sekedar masalah bank? Oke, kita masuk langsung ke contoh krismon ya, krisis moneter. Mungkin teman-teman udah ada yang lahir atau belum, kalau misalkan untuk yang belum, jadi krisis moneter itu terjadi tahun 1998. Awalnya ternyata bukan dari Indonesia sendiri, ini awalnya dari si Thailand. Gitu, awalnya dari krisis keuangan Thailand baru nyebar ke Indonesia. Gitu, itu kenapa bahkan dari negara lain pun ya karena terjadinya globalisasi, krisis keuangan juga bisa menyebar ke negara-negara sekitar, gitu. Jadi dia nggak cuma sekedar masalah bank aja nih, dia bisa ngerembet ke masalah ekonomi, bahkan nyebar ke negara-negara lainnya, gitu. Oke, kita mulai dari awal mulanya. Dia kan Juli di tahun 1997, Thailand mengalami krisis keuangan. Karena utang luar negeri yang banyak dan lain sebagainya gitu ya, masalah-masalah di Thailand. Otomatis pas di saat akhirnya kan baht jatuh tuh, atau mata uang Thailand jatuh. Nah, saat mata uang Thailand jatuh, apa yang terjadi sama investor di Thailand? Tentu aja investor kehilangan kepercayaannya. Ah udahlah, kondisi di Thailand lagi nggak memungkinkan nih, kita tariklah investasi kita. Kalau misalkan mereka narik investasi, otomatis cadangan devisa negara semakin turun. Gitu. Kalau misalkan cadangan makin turun, ya udah makin jatuh tuh si batnya, gitu. Karena modal asing kan keluar dari negara. Terus juga selanjutnya apa? Investor kehilangan kepercayaan. Ya mereka kan nganggep gini, Thailand itu kan masih ada di Asia. Mereka nganggep juga negara-negara Asia, ah sama aja nih lagi nggak bagus nih kayaknya investasi di negara Asia. Jadi modal-modal asing juga keluar dari negara-negara Asia, salah satunya di Indonesia. Itulah kenapa krisis di Thailand itu ngaruh ke Indonesia. Karena kan Indonesia berada di negara yang sama-sama Asia gitu ya, dengan Thailand. Terus akhirnya apa? Itu gampangnya. Jadi terus akhirnya apa? Rupiah terdepresiasi tajam. Dia tuh awalnya sempat 2000, awalnya kan 97 kan 2.400 sampai kisaran 2.400 sampai 2.500 satu USD-nya gitu ya. Sedangkan di tahun 98-nya puncak krismonnya itu sampai mendekati 16.000 sampai 17.000 per 1 US dollar, berfluktuasi gitu ya sama krisis. Dampaknya apa kalau misalkan udah kayak gitu? Ya udah utang luar negeri Indonesia, luar negeri perusahaan itu bakal meningkat. Ibarat gini, perusahaan punya utang dari asing gitu ya, mereka kan untuk melaksanakan operasionalnya, mereka punya ada sistem ngutang juga gitu. Misalnya dia ngutang um, $10 gitu ya. Dia ngutang $10 di saat 1997 gitu. Otomatis tinggal $10 dikalikan dengan 2.400 misalnya atau 2.500 gitu ya, $10. Terus tiba-tiba krisis moneter terjadi, dolarnya meningkat gitu ya, rupiah melemah. Apa yang terjadi? Ya utang mereka makin banyak dong. Awalnya yang cuma sekitar mungkin cuma dikit doang jadi banyak karena utangnya itu dalam satuan dolar gitu, bukan rupiah. Jadi, karena si utang luar negeri perusahaan meningkat, apa? Ya udah, perusahaan kreditnya jadi macet dan sektor perbankan terganggu. Dampaknya lagi apa? Investasi jelas bakal turun, produksi juga turun gitu ya. Karena ya mereka nggak punya dana nih buat ngejalanin operasionalnya gitu. Lanjut lagi, apa dampaknya? Ya udah, PHK, pengangguran, kemiskinan meningkat gitu ya. Oke, relasinya apa sama hari ini misalnya? Sekarang kan
ya misalnya kita anggap lah walaupun sekarang kita 18.000 gitu ya, $1 itu 18.000, anggap kalau misalkan nilai tukar rupiah itu sekarang 16.000 per dolar. Tiba-tiba berubah jadi 60.000 per dolar dalam beberapa bulan. Nah, dari sini apa sih yang kira-kira akan terjadi pada harga barang impor, cicilan utang dolar, sama kondisi perusahaan Indonesia? Walaupun emang nggak semua bukan Indonesia bukan orang yang pakai mata uang dolar kan sebagai transaksi, tapi kita itu masih punya ketergantungan impor. Gula impor, daging juga masih impor banyak, beras juga masih ada yang impor, gandum masih impor gitu ya. Terus juga apa, eee, bahan baku minyak bumi juga masih ada yang impor gitu. Jadi ini jelas banget bakal mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia gitu ya. Jadinya ya inflasi gitu ya, cicilan apalagi kalau misalkan perusahaan yang punya cicilan utang pakai dolar, ya udah, ya mereka jadi utangnya awalnya misalkan jadi cuma, kalau misalkan dirupiahin ya ibarat cuma 1 miliar bisa mungkin meningkat jadi 100 triliun atau misalkan 1 triliun gitu, meningkatnya tajam banget kalau misalkan rupiah itu mata uangnya melemah gitu. Ya udah jadi efek juga ke kondisi perusahaan di Indonesia. Oke, ini lebih detailnya tadi sempat saya bahas ya, itu apa nih, korelasi antara krisis keuangan ngaruh ke perekonomian, nah Indonesia dari Thailand gitu ya. Jadi ini fokus di Indonesia. Kita lupakan Thailand sebentar. Jadi kan Indonesia gara-gara Thailand tadi krisis, Indonesia kan ikutan krisis tuh keuangannya, bermasalah kan karena investor asing pada keluar. Oke, tadi otomatis kalau misalkan kondisi keuangan nggak baik-baik aja, otomatis bank bakal mengurangi penyaluran kredit karena orang-orang kan susah bayar bayar kredit ya. Ya udah mereka memperketat tuh kredit gitu. Akibatnya apa? Investasi perusahaan bakal turun. Impact-nya apa? Kalau misalkan investasi turun, ya udah produksi turun. Kalau produksi turun, apa yang dilakukan perusahaan? Perusahaan paling gampang kalau misalkan di SDM pelajarannya, kalau misalkan perusahaan amit-amit kolaps, mereka pasti bakal melakukan efisiensi. Kalau misalkan efisiensi itu yang pertama dilakukan apa? Ya PHK, itu yang paling gampangnya. Gitu, jadi jelas PHK meningkat, terus pendapatan masyarakat turun, otomatis ya kalau misalkan PHK meningkat, kita misalkan ada yang ya turun lah gitu. Terus konsumsi juga turun kalau pendapatan turun. Karena kan kita mau konsumsi pakai apa gitu kan banyak di PHK gitu, pertumbuhan ekonomi melambat, ini jelas impact-nya. Oke, kita bahas-bahas satu-satu. Dari pertumbuhan ekonomi melambat gitu. Jadi PDB itu turun karena konsumsi, investasi, ekspor melemah. Itu jelas aliran dari PDB, cara ngitung PDB yang dulu kita bahas sebelum-sebelumnya, CIGXM. Konsumsi, investasi, ditambah IG, government expenditure, pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor, dikurangin impor. Itu jelas karena bakal menurun karena elemen-elemen penentu PDB-nya itu menurun juga, gitu. Lanjut, ini pengangguran meningkat, jadi perusahaan mengurangi produksi dan melakukan PHK. Investasi turun, ketidakpastian membuat investor dan bank itu jauh lebih berhati-hati. Jadi investor asing tuh nggak cuma ngelihat keadaan keuangan sektor perusahaan, tapi mereka juga ngelihat kondisi ekonomi suatu negara gitu ya, secara makro. Kira-kira ini banyak demo atau enggak? Politiknya lagi aman atau enggak nih? Kira-kira pemerintahannya bener atau meyakinkan atau enggak ya? Itu yang sangat mempengaruhi. Jadi mereka nggak cuma ngelihat dari apa ibaratnya, kayak performa perusahaannya aja, tapi mereka juga merhatiin keadaan Indonesia secara makro, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan politik, dan lain sebagainya, gitu. Lanjut, ini nilai tukar melemah, jelas karena arus modal keluar itu bakal meningkatkan permintaan dolar dan menurunkan permintaan rupiah kan. Lanjut, ini inflasi dapat meningkat. Karena kenapa meningkat? Ya udah, karena rupiah melemah, barang impor naik. Karena kan kita masih ketergantungan sama impor nih. Jadi kalau misalkan kayak kemarin yang minyak itu naik, semuanya kan ikut naik gitu ya. Terus kemiskinan meningkat, karena kan pendapatan masyarakat turun dan kesempatan kerja juga berkurang gitu. Lanjut, penerimaan negara juga turun gitu ya, karena pajak kan turun sementara nih.
dan belanja pemerintah meningkat. Kenapa pajak turun? Ya karena, ya orang-orang mau bayar pajak pakai apa gitu ya, ibarat, kan pajak itu kan salah satu yang gede kan dari PPH gitu, misalkan PPH, terus juga dari pajak makanan-makanan tuh, yang suka kalau misalkan kita jajan di KFC, di mall-mall itu kan suka ada PPN-nya. Kalau misalkan kita ngurangin pengeluaran kita, otomatis pendapatan pemerintah juga pasti bakal meningkat. Apalagi kalau misalkan pemerintah juga kan dapat pajak dari pajak penghasilan kita tuh yang per bulan untuk pegawai-pegawai swasta dan BUMN, itu kan ada potongan pajaknya. Nah, itu juga kan dari jadi pemasukan buat pemerintah, gitu. Lanjut lagi, stabilitas sistem keuangan terganggu, bank mengalami tekanan likuiditas dan kredit pun bermasalah. Jadi ini benar-benar saling mempengaruhi gitu ya, krisis keuangan terhadap ekonomi nasional. Dan ini merupakan salah satu efek negatif dari globalisasi itu sendiri. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini. Semoga teman-teman mempersiapkan ujiannya minggu depan dan gak ada yang terlambat. Nanti saya bakal ngasih keterangannya di soal ujian. Waktunya jelas bakal jauh lebih panjang dari yang sebelumnya, cuma 100 menit, sekitar 100 menit atau 2 jam gitu ya. Itu bakal lebih gampang, jadi teman-teman mohon dipersiapkan semaksimal mungkin. Semoga hasil ujiannya maksimal dan apa yang udah kita pelajarin selama ini bisa dapat memberikan manfaat dan dapat dipahami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.